Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Alia Kaluri. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMP Negeri 4 Kayu Agung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Dengan NIM 25104 1800142. Saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hari ini. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menumbuhkan rasa kita cinta kepada tanah air, semangat bangsa dan nasionalisme kita. Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Desi. Kepada Ananda Desi dipersilakan, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anakku, Ibu absen dulu nak ya. Ya baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Cintaku. Kenapa nak? Sakit. Ya, kita doakan semoga Ananda Cinta cepat sembuh sehingga dia bisa beraktivitas dan bisa belajar seperti semula lagi nak ya. Amin, amin ya Robbal. Oke. Ya, baiklah. Supaya kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu nak ya. Silakan kalian berdiri supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Ayo, silakan berdiri. Oke, sudah semangat? Kalau sudah semangat, baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke kesepakatan kelas. Siapakah anak-anak yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa, Nak? Tepat waktu masuk kelas. Ya. Yang kedua? Menjaga kebersihan diri sendiri. Yang ketiga? Tertib dalam proses pembelajaran. Yang keempat? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, siapakah yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa, Nak? Sholat? Iya, sholat berjamaah. Kira-kira siapakah yang masih ingat tentang sholat berjamaah? Saya, Bu. Iya, silakan Nepi. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Iya, benar. Tepuk aplaus dulu, Nak, untuk si Nepi.
monitor. Nah, di monitor ini ada gambar, Nak. Kira-kira ini gambar apa, Nak? TV. Iya, gambar TV. Nah, kira-kira kalau kalian ingin membeli TV, kira-kira di mana? Pasar. Iya, di pasar. Bukan hanya di pasar, Nak, ya, ada juga di mall, di tempat alat-alat elektronik, dan bisa juga dibeli. Ya, di pasar boleh juga. Ketika kalian membeli TV, kira-kira ketika kalian merangkai sebuah TV dan ingin menghidupkan sebuah TV, kira-kira apa yang kalian lakukan? Menggunakan apa? Iya, menggunakan petunjuknya. Seperti itu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia, Nak. Kalau kita tidak mempunyai petunjuk di dalam hidup kita, maka kita sebagai manusia tidak akan terarah. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita memasuki lagi, Nak, ya, sebelum Ibu memasuki materi intinya, coba kalian keluarkan dulu HP-nya dulu sejenak, Nak. Ibu akan bagikan link Google Form kepada kalian. Silakan kalian isi sesuai jawaban yang benar. Ya, coba lihat dulu apakah linknya sudah terkirim? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian isi terlebih dahulu. Kelasnya jangan lupa isi yang paling benar. Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai, Nak? Oke. Kalau sudah selesai, coba perhatikan lagi, Nak, ya. Baiklah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 4 poin, Nak, ya. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-59 dan Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan definisi hadis dan fungsi hadis terhadap kedudukan Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat menghafal Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-59 dan Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64 serta mencari hukum tajwid tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Nak, ya. Nah, silakan kalian amati. Ini ada video, Nak. Ibu buat video. Silakan kalian amati, nanti Ibu tanya kepada kalian apa maksud dari video yang Ibu tayangkan pada hari ini, ya. Teman-teman, melakukan traveling baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mungkin bukan hal yang baru bagi kita. Traveling menjadi hobi baru bagi ini membahas tentang traveling. Hanya anak-anak muda, orang tua juga gemar untuk melakukan hal tersebut. Dalam traveling, apa saja yang biasa kita persiapkan agar kita bisa sampai pada tujuan dengan tepat dan selamat? Mungkin kita akan menjawab persiapan makanan, persiapan uang, dan persiapan pakaian. Namun, ada hal yang harus juga kita persiapkan agar kita tidak tersesat di perjalanan. Apa itu? Ya, betul. Sebuah peta. Iya. Dia membahas tentang masalah kalau kita menuju di dalam perjalanan, maka kita siap-siap menggunakan peta. Oke, kira-kira di dalam video tadi siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari video tersebut? Saya, Bu. Iya, silakan. Yang saya amati dari video tersebut, kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang kita tidak pernah ke sana, maka cara petunjuk dengan cara membuka Google Map. Oke, tepuk aplaus dulu untuk si Kak Kila. Nah, Ibu langsung masuk ke materi kita, ya, Nak, ya. Materi kita pada hari ini menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di monitor ini ada mari bertafakur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul terakhir di mana ajaran yang diajarkannya adalah ajaran yang baik dan ajaran yang benar yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan Al-Quran secara bahasa artinya bacaan yang diambil dari kata qoro'ah. Qoro'ah itu berarti membaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah petunjuk penjelas pembeda antara yang hak dan antara yang batil, antara yang baik dan antara yang buruk. Sedangkan pengertian dari hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat Nabi,
Nah, antara Al-Quran dan hadis ini nak tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena mereka berdua ini, baik Al-Quran dan hadis, sebagai sumber ajaran Islam dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-59 ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, itulah yang berbunyi Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Adapun artinya, nah, ini artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin-pemimpinmu di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, adapun definisi hadis. Coba kalian perhatikan di depan, inilah definisi hadis kita. Nah, hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ia juga harus percaya hadis sebagai sumber hukum Islam. Bukan hanya Al-Quran, nah, tapi kita juga harus percaya dan yakin bahwa hadis juga sebagai sumber hukum Islam. Lanjut ya. Nah, adapun fungsi hadis. Di sini ada fungsi hadis, nak ya. Fungsi hadis ini ada 4. Silakan siapa yang bisa membacanya. Ayo, bantu ibu membacanya. Ya, silakan Arini. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. 2. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. 3. Bayan al-tashri adalah memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokok saja, contohnya zakat fitrah. 4. Bayal al-nasah adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Oke, itulah fungsi hadis, berarti ada 4. Bagaimana, kira-kira sudah paham belum? Paham. Kalau begitu ibu bagi kelompok dulu nak ya. Ibu bagi kelompok, silakan. Kelompoknya sudah ditentukan, silakan duduk di tempat masing-masing. Ayo. Oke, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, ibu akan membagikan lembar kerja nak ya. Kelompok 1. Kelompok 4. Oke. Nah, di sana itu ibu menyuruh kalian untuk membahas tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ya. Nah, tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Quran surah An-Nisa dan Quran surah An-Nahl beserta Quran surah Al-Baqarah ayat 6-nya. Ya. Silakan keluarkan kertas kartonnya. Kertas kartonnya dikeluarkan, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Kalau tidak bisa boleh ditanyakan nak ya nanti. Ya, silakan. Nah, ini kan ya ayyuhallazina, ya benar ini. Kenapa digarisbawahi? Karena ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa dan terdapat di huruf alif lam syamsiahnya. Ya benar ini. Lanjutkan lagi nak. Kayaknya ini sudah pintar ngaji semua nak ya. Huruf-hurufnya cantik-cantik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini, jadi kita ice breaking dulu nak ya. Silakan kalian berdiri dulu. Silakan berdiri dulu untuk ice breaking. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kita mulai presentasi nak ya. Ibu mulai dari kelompok Ar-Rahman. Silakan kelompok Ar-Rahman, silakan maju untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ar-Rahman.
berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil dari diskusi kami dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 terdapat alif lam samsiah sebanyak 3. Contoh alif lam samsiah. Wa rasuli allazina ar-rasula. Oke. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Cahyana, saya dari kelompok Al-Qudus mau bertanya kenapa warasula bisa dikatakan alif lam samsiah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahyana. Kenapa warasula dikatakan alif lam samsiah? Karena terdapat alif lam beserta tasdid dan terdapat di huruf ro sehingga dibaca lebur. Iya. Apakah sudah jelas? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah, tidak ada. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu, kita kasih aplaus untuk kelompok Ar-Rahman. Baiklah, karena hasil presentasi kita sudah dipaparkan, nak ya. Alif lam samsiah dan alif lam qamariyah itu sama-sama mempunyai 14 huruf, nak ya. Nah, dia sama-sama mempunyai 14 huruf dan bisa dikatakan alif lam samsiah itu alif lam beserta tasdid, kalau al-qamariyah alif lam beserta sukun, ya. Oke, baiklah anak-anak. Siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Anggi. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, bahwasanya kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai pedoman hidup. Oke, benar. Tepuk aplaus dulu nak untuk Anggi. Iya. Benar nak ya, kata Anggi tadi bahwa kesimpulannya itu bahwa yang namanya Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai sumber ajaran Islam dan sebagai sumber pokok pedoman dalam kehidupan kita nak ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini bagaimana perasaan kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah pelajaran hari ini kalian bahagia? Bahagia. Oke. Ya, baiklah anak-anakku. Materi kita selanjutnya untuk minggu depan, nak ya. Materi kita untuk minggu depan kita membahas tentang sholat jamak Kosong. Nah, silakan kalian pelajari materi untuk minggu depan. Pelajari dulu, kalau sudah tinggal ibu nanti mempresentasikan dan ibu nanti mengarahkan kalian dan bisa dijelaskan terlebih dahulu lagi ya. Ya, baiklah. Kalau selesai semua, karena berhubung waktu kita sudah habis, marilah ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa agar selamat sampai tujuan. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hamri. Innal insana lafil khusri ilal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ayo siapkan dulu ketua kelas. Siap. Beri salam. Oke, duduk kembali dulu. Ayo, dimulai dari kelompok Ar-Rahman dulu yang pulang ya, nak ya. Ya, silakan Rasta. Oke, hati-hati ya. Oke.